Shalom Maranatha Kids. Nah, gimana kabarnya kalian di rumah? Sehat-sehat kan? Bertemu kembali dengan Mas Paijo di Sunday School Maranatha Malang. Ayo teman-teman, sebentar lagi ibadah akan dimulai loh. Yuk. Cepetan yuk, kita siap-siap yuk. Nah teman-teman, saat ibadah kalian bisa minta tolong papa, mama, kakek, nenek, paman, bude, atau siapapun untuk foto kalian ya. Oke? Jangan lupa tag IG-nya @sundayschool_maranatha Malang atau kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Oke teman-teman, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Jumpa lagi kita di ibadah online sekolah minggu Sunday School Maranatha Malang. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Satu minggu ya Tuhan, telah Tuhan berikan pada kami kesempatan yang luar biasa untuk kami boleh hidup, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang di sekitar kami ya Tuhan. Tiba saatnya saat ini Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, biar segala hal yang kami lakukan ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan juga ada beserta dengan mereka, sehingga kami bersama-sama ya Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita ada yang istimewa di mana Tuhan, amin. Amin. Kita memuji nama Tuhan istimewa. Kau berarti
biasa. Kita mau nyanyikan lagu Cintanya Tuhan buat kita.
Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak Maranatha. Puji nama Tuhan, kalian sehat hari ini? Haleluya, tetap sehat, tetap bersuka cita. Walaupun kita selalu melakukan, masih berada di rumah, tidak apa-apa. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, kalian siapkan Alkitab kalian, kita akan sama-sama mengenal hati Tuhan. Kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama mendengar apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada
Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius. Matius itu ada di Perjanjian Baru ya. Matius 9 ayat 18 sampai dengan 25. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya mungkin kalian sering mendengarnya. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bukan belajar tentang kepala rumah ibadat ya, tapi saat ini Tante mau ajak teman-teman semua, anak-anak semua untuk melihat satu kebenaran di perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Kalau seandainya kalian mengalami sakit misalkan, terus sakit itu tidak sembuh-sembuh, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan sedih, orang tua kalian sedih, terus kalian merasa dikucilkan, kalian merasa disisihkan. Seperti yang saat ini terjadi beberapa waktu lalu, saudara tante pernah mengalami satu penyakit yang saat ini sedang marak, sedang viral, COVID-19. Saat itu banyak keluarga yang tidak bisa dan memang tidak boleh menjenguk, karena memang COVID-19 harus benar-benar mandiri, melakukan semuanya, segala sesuatunya mandiri, dan dia harus beradaptasi dengan kondisi itu. Ada beberapa keluarga atau bahkan orang sekitar merasa enggan untuk datang, untuk menjenguk. Padahal pada saat itu dia sudah dinyatakan sehat, dinyatakan sembuh, dia boleh pulang ke rumah, tetapi keluarga ataupun sanak saudara, tetangga masih belum boleh untuk melihat, untuk menjenguk tidak boleh, karena memang benar-benar harus diisolasi lagi. Nah, mungkin orang yang sakit ini, saudara tante yang sakit ini, dia akan merasa sakit hati. Dia akan merasa, kok begini ya, semua saudara-saudaraku tidak ada yang memperdulikan aku. Tetapi tahukah kalian, di saat-saat itu ada Yesus yang senantiasa menghargai dan merasa dan akan bilang, kamu itu meskipun dalam kondisi kayak gitu tuh kamu tuh istimewa kok. Seperti pujian yang sudah kita sama-sama nyanyikan tadi, bahwa dunia boleh katakan kita tidak berharga, dunia boleh katakan aku tidak berarti, tetapi aku hanya mau dengar kata Yesus, aku dan kamu istimewa. Ku istimewa
Pasti kalian tadi menyanyinya dengan wah luar biasa, aku istimewa di hadapan Tuhan, aku berharga di hadapan Tuhan. Yuk tunjukkan kalau kita berharga di hadapan Tuhan. Gak peduli orang lain bilang apa, gak peduli mungkin aku sakit yang orang lain gak boleh jenguk aku, tapi Tuhan Yesus itu gak pernah tinggalkan kita. Seperti perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, itu sangat sulit loh ketemu sama Tuhan Yesus. Dia sembunyi-sembunyi. Dia pergi kepada Yesus ketika Tuhan Yesus itu berada di antara kerumunan dan ada kepala rumah ibadat yang ingin mengajak dia ke rumahnya karena anaknya mati. Nah, perempuan ini dengan susah payah karena sudah 12 tahun mengalami pendarahan, pasti dia akan merasa, orang akan merasa risih dengan dia. Dia baunya nggak karu-karuan mungkin. Waduh, pokoknya sesuatu yang kotor lah buat orang-orang pada saat itu. Kemudian, tapi perempuan ini nggak mau tahu sudah. Aku nggak peduli, pokoknya aku ketemu aja sama Yesus. Aku jamah jubahnya Yesus yang paling ujung, dari belakang aku yakin aku sembuh gitu ya. Jadi ada iman yang luar biasa dari perempuan ini. Nah, kemudian ketika dia ketemu sama Yesus, dia lihat Yesus, itu pasti yang namanya Yesus. Dia langsung pergi ke Yesus, dia mencoba mencari jalan, yang ketemu cuman ujung bawahnya jubahnya Yesus. Dia pegang dan dia percaya, aku sembuh, aku pasti sembuh. Ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Nah, Yesus berpaling dan dia berkata, siapa ya yang menjamah aku ya? Murid-murid Yesus mungkin berkata gini, loh Yesus semuanya ini loh ada di sekelilingmu ya, pasti semuanya megang gitu. Enggak, ada sesuatu yang keluar dari tubuh aku ini, ada yang keluar gitu. Terus perempuan ini ketakutan ketika Tuhan Yesus melihat perempuan ini dan melihat, oh kamu ternyata imanmu sudah menyelamatkan kamu anakku. Jadi kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Kita ini sebenarnya istimewa kok. Jadi kalau kalian memiliki sesuatu atau bahkan tidak memiliki sesuatu apapun, nggak usah minder ya, nggak usah minder. Aku tahu Tuhan itu istimewa, Tuhan itu memberikan keistimewaan kepadaku. Satu sama lain, Tuhan itu merasa kehidupan kita itu selalu istimewa, selalu berharga di mata Tuhan. Tuhan itu sayang sama kalian kok. Tuhan Yesus itu peduli sama kalian. Kalaupun orang di sekeliling kalian gak peduli, tapi percayalah bahwa Tuhan itu peduli. Nah, ada satu ilustrasi lagi yang Tante bawa. Tante punya uang 2.000 ya. Tante punya uang 2.000. Tante kasihkan kalian nih 2.000. Siapa yang mau? Nah, terus mau buat beli apa ini uang 2.000? Enaknya, kalau ini Tante kasihkan sama anaknya Tante, dia pasti akan beli Yupi. Atau mungkin beli Ciki. Padahal Ciki nggak boleh, tapi dia sukanya Ciki. Terus beli kembali. Uangnya kembali, ada kembalian nih. Mama, ada kembalian 500. Oh iya, sudah. Terus Tante taruh aja begitu saja uangnya 500. Terus ketika Tante pergi, tak tinggal uangnya. Waduh, eman ya 500 ya. Kalau koin ini punya perasaan, dia akan bilang, loh aku kok dibiarin begitu aja sih, kok aku nggak dibawa sih, padahal aku ini sebenarnya masih berharga loh kalau buat beli kerupuk gitu. Nah, ketahuan nih sama anak Tante satunya, wah ada uang 500 nih, asik mau tak belikan permen, mau tak belikan Yupi, ini ada yang 500-an katanya gitu, tak ambil Nah, kalau koin ini kemudian dibawa sama anaknya Tante, koin ini akan berterima kasih loh. Wah, ternyata bener kan aku berharga, sama Tante aku nggak dihargai, ini aku cuma ditaruh, tapi sama anaknya aku diambil. Nah, seperti itulah. Nah, Tuhan Yesus itu sangat-sangat peduli
sangat peduli akan kehidupan kita. Gak peduli kamu sakit apa, gak peduli kamu miskin, gak peduli kamu itu jelek misalkan, tapi Tuhan Yesus cinta sama kalian. Aku dan kamu itu istimewa di hadapan Tuhan. Luar biasa ketika Tuhan katakan, aku cinta kamu, aku sayang kamu, imanmu telah menyelamatkan kamu. Itu yang sebenarnya ingin kita dengar saat-saat ini. Kalau kalian mengalami sakit yang tidak tersembuhkan dan orang lain mengucilkan kalian, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu menghargai kalian. Aku dan kamu istimewa. Luar biasa. Hari ini kita belajar sesuatu, bahwa kita ini adalah orang-orang istimewa dan berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah ya. Terus berjuang, terus percaya, terus punya iman bahwa Tuhan menyayangi kalian. Setiap hari, setiap saat Tuhan selalu ingin ketemu dengan kalian. Karena kalian, tante, semua yang mendengarkan tayangan ini, melihat tayangan ini, kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Luar biasa. Kita akan berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mendengar sesuatu yang luar biasa, bahwa kami ini istimewa di hadapan Engkau. Kami ini berharga di hadapan Engkau. Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap berada di rumah, tetap terus berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa kita dapat melewati masa ini dan kalian tetap menjadi berkat dimanapun kalian berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.